Video kali ini kita akan membahas mengenai rumus-rumus trigonometri. Materi ini merupakan materi dari Matematika Peminatan kelas 11. Nah, kita akan bahas satu persatu dari 4 poin yang dijabarkan di sini. Untuk video kali ini kita akan bahas poin yang pertama. Nah, sebelum kita membahas rumus dari jumlah dan selisih sudut, kita ingat kembali mengenai nilai-nilai dari trigonometri dengan sudut istimewa. Untuk sudut 0 derajat sampai 90 derajat, yaitu 0, 30, 45, 60, dan 90, itu harusnya kita ingat. Karena itu sebagai modal kita mengerjakan untuk sudut-sudut lainnya. Kalau sin itu nilainya untuk sudut 0 sampai 90, 0-nya itu nilainya 0, sin 30 setengah, sin 45 itu setengah akar 2, sin 60 itu setengah akar 3, sin 90 itu 1. Jadi dia semakin ke 90 dia semakin naik. Dan kalau untuk cos itu nilainya kebalikan dari nilai sin. Kalau sin 0 itu 0, kalau cos 0 itu 1. Jadi dia nilainya kebalikan ya, dibalik aja. Jadi lebih gampang untuk mengingat. Nah, kalau untuk tan, kita ketahui tan itu rumusnya sin per cos. Jadi kalau kita sudah hafal rumus sin dan cos, otomatis kita bisa mencari rumus nilai dari tangan. Untuk tan 0 derajat itu artinya 0 bagi 1 nilainya 0. Tan 30 derajat artinya setengah bagi setengah akar 3 itu akar 3 per 3. Tan 45 derajat itu setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 itu 1. Tan 60 setengah akar 3 dibagi setengah itu akar 3. Dan untuk tan 90 itu 1 dibagi 0. Dan untuk 1 bagi 0 itu nilainya bentuk tak tentu atau dia tidak bisa terdefinisi. Oke, setelah kita bisa ingat mengenai nilai-nilai dari sin cos yang sudut istimewa, maka kita bisa lanjut. Nah, untuk rumus dan jumlah selisih sudut, seperti ini rumusnya. Yang kita bahas itu mengenai sin, cos, dan tangen. Untuk sekan, kosekan, dan kotangen itu bisa mengikuti. Karena untuk sekan itu seper cos, berarti dia bisa kita cari nantinya nilai seper cosnya. Kalau kosekan itu seper sin, kalau kotangen itu seper tangen. Jadi kita fokus untuk sin, cos, dan tangen aja. Nah, untuk sin, jika dua buah sudut dijumlahkan, maka penjabarannya itu sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, ini contohnya nanti kita lihat ya, contoh-contoh soal setelah rumus ini. Sin A dikurang B itu rumusnya sin A cos B dikurang cos A sin B. Jadi dia sama, yang membedakan hanya tambah dan kurang. Nah, kalau untuk cos, itu cos A tambah B itu cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Jadi kalau untuk cos itu cos dikurang sin. Nah, kalau untuk tambah dia tandanya kurang. Dan kalau untuk selisihnya cos A dikurang B itu cos A cos B ditambah sin A sin B. Jadi dia kebalikan ya. Nah, kalau untuk tangen A ditambah B itu nilainya sama dengan tan A ditambah tan B per 1 dikurang tan A dikali tan B. Nah, kalau untuk yang kurang, tan A dikurang B, itu bedanya kalau tan A ditambah B itu dia tambah. Nah, lalu dia kurang. Kalau tan A kurang B berarti dia kurang dulu baru tambah. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat contoh soal. Nah, di sini ada beberapa contoh soal, ada 5 soal ya. Nah, kita lihat untuk soal yang pertama, sin 75. Nah, untuk sin 75 kan itu di luar hafalan kita untuk sudut istimewa. Jadi, untuk sin 75 ini kita bisa jabarkan menjadi sin 30 ditambah 45. Nah, karena kita tahu sin 30 itu nilainya berapa dan sin 45 juga kita tahu nilainya berapa. Sin A-nya 30, lalu B-nya 45, berarti cos 45 ditambah cos 30 sin 45. Nah, jadi dia sin 30, sin cos sin gitu ya. Dan sudutnya 30, 45. Nah, sekarang kita ganti. Nilai sin 30 itu setengah, dikali cos 45 itu setengah akar 2. Lalu ditambah cos 30 itu nilainya setengah akar 3 karena dia dimulai dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Berarti setengah akar 3, sin 45 itu setengah akar 2. Oke, selanjutnya kita cari ini
Berarti ini seperempat akar 2 ya, karena setengah kali setengah itu seperempat dikali akar 2 ditambah setengah kali setengah itu seperempat, akar 3 kali akar 2 itu akar 6. Oke, atau bisa kita sederhanakan ini, kita keluarkan aja seperempat akar 2, maka di dalam kurung itu kalau kita keluarkan seperempat akar 2, maka sisa di dalam 1 ditambah, nah akar 6 ini kan akar 2 kali akar 3 ya, jadi sisanya akar 3. Jadi kalau kita kalikan lagi, dia pas seperempat akar 2 kali 1 itu seperempat akar 2, lalu seperempat dikali akar 3 itu nilainya seperempat akar 6. Jadi benar penyederhanaan kita. Jadi nilai sin 75 yaitu seperempat akar 2 dikali 1 ditambah akar 3. Nah, oke, selanjutnya untuk soal yang nomor 2, cos 150. Baik, yang sebelumnya kita hapus dulu. Nah, sekarang cos 150 ini kita boleh menggunakan rumus jumlah sudut, atau boleh juga sih kita menggunakan rumus kuadran. Nah, ini bisa sih kita rubah menjadi 180 dikurang 30. Nah, ini di kuadran yang kedua berarti dia min cos 30. Nah, ini boleh ya. Atau kita gunakan, kalau kita menggunakan rumus jumlah, artinya cos 150 itu kan sama saja dengan cos 60 ditambah 90, karena 60 ditambah 90 itu 150. Lalu kita bisa jabarkan bahwasanya cos A ditambah B itu rumusnya adalah cos 60 cos 90, lalu kalau dia tambah itu dikurang sin ya, sin 60 sin 90. Lalu kita cari cos 60 itu nilainya setengah, cos 90 itu 0, lalu sin 60 nilainya setengah akar 3, sin 90 itu 1. Berarti ini 0, artinya min setengah akar 3. Oke, dan ini benar ya, min cos 30 itu adalah min setengah akar 3. Jadi sama saja, silakan pilih. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 3. Ini kita hapus dulu. Nah, selanjutnya untuk tan 195, ini kita bisa jabarkan menjadi tan 150 ditambah 45. Nah, ini sama dengan tan 150 ditambah tan 45 dibagi 1 dikurang tan 150 dikali tan 45. Tan 150 itu kan tidak diketahui pada sudut istimewa, maka kita harus cari tahu dulu bahwasanya tan 150 itu berdasarkan materi prasyarat kita di persamaan trigonometri video-video sebelumnya, ini kita bisa rubah menjadi tan 180 dikurang 30. Nah, ini letaknya di kuadran yang kedua. Di kuadran kedua hanya sin yang bernilai positif, berarti tan 180 kurang 30 yaitu min tan 30. Min tan 30 yaitu min akar 3/3. Oke, sekarang kita ganti. Maka ini nilainya min akar 3/3 ditambah tan 45 itu 1 dibagi 1 dikurang tan 150 itu min akar 3/3. Oke, lalu kita kalikan dengan 1. Nah, ini nilainya setelah kita samakan penyebut, 1 itu kan 3/3, berarti dia 3 dikurang akar 3, kita kedepankan 3-nya, per 3, dibagi 1 ditambah akar 3/3. Nah, lalu ini yang di bawah kita samakan penyebut, sama dengan 3 dikurang akar 3/3, dibagi, nah ini kan 1 itu 3/3, berarti dia 3 ditambah akar 3/3. Nah, karena dia sama-sama dibagi 3, kita boleh hilangkan. Nah, artinya yang tersisa adalah 3 dikurang akar 3/3 ditambah akar 3. Nah, inilah nilai untuk tan 195 derajat. Baik, kita bahas untuk soal selanjutnya, soal nomor 4. Diketahui nilai sin A itu 3/5
cos B itu 5/13, A dan B merupakan sudut lancip. Tentukan nilai dari tan A dikurang B. Nah, sekarang kalau untuk nilai tan berarti kita cari nilai tan A dan tan B. Sedangkan di sini yang diketahui hanya sin A lalu cos B. Artinya, dari yang diketahui, ini kita jawab, diketahui sin A sama dengan 3/5. Nah, sekarang kita bisa cari nilai tan A-nya. Gimana caranya? Nah, sin A itu kan artinya X/R. Jadi kalau pada segitiga siku-siku atau Pitagorasnya, ini X, ini Y, lalu ini R. Nah, misalkan ini sudut A ya, A, B, C. Maka untuk sin A itu kan sudut di depan, itu X per sudut yang hipotenusa atau sisi terpanjang, maka X/R. Sedangkan nilai tan itu sudut yang sisi yang di depannya dibagi sisi yang di samping, jadi X/Y. Nah, sekarang kita bisa peroleh nilai Y itu sama dengan akar dari R kuadrat dikurang X kuadrat, maka dia 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat, sama dengan akar 25 dikurang 9. Nah, ini akar 16, artinya nilai Y adalah 4. Jadi, nilai tan A yaitu X/Y, di mana nilai X-nya 3 dan Y-nya 4. Nah, sekarang kita tulis aja di sini untuk nilai tan A yaitu 3/4. Sekarang kita cari untuk nilai tan B. Karena cos B yang diketahui 5/13, di mana cos itu Y/R. Maka kita peroleh nilai X-nya, karena untuk tan adalah X/Y. Nilai X yaitu R kuadrat, berarti 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Nah, 13 kuadrat itu 169, lalu kita kurangi 25. Nah, maka ini nilainya, ini 144. Akar 144 itu 12. Jadi, kita peroleh nilai tan B itu X/Y, di mana X-nya 12 dan Y-nya 5. 12/5. Kita tulis aja di sini yang kita peroleh 12/5. Nah, sekarang kita akan cari nilai dari tan A dikurang B. Jadi ini kita hapus ya. Oke, tan A dikurang B itu berdasarkan rumus selisih, berarti ya, karena dia kurang, tan A dikurang tan B lalu per 1 ditambah tan A dikali tan B. Nah, oke, sekarang kita masukkan nilai-nilainya. Tan A tadi kita peroleh 3/4 dikurang tan B 12/5 per 1 ditambah 3/4 dikali 12/5. Nah, sekarang kita samakan penyebut yang di atas, itu penyebutnya 20 ya, karena bisa habis dibagi 4 dan 5. 20 bagi 4, 5 dikali 3 itu 15, dikurangi 20 bagi 5, 4, dikali 12 itu 48. Oke, per 1 ditambah, ini kita kalikan aja, berarti 36, atau kita bagi dulu juga boleh, biar angkanya lebih sederhana. Maaf, 12 bagi 4 itu 3. Oke, jadi 1 ditambah 9/5. Nah, selanjutnya 15 dikurang 48, berarti 48 dikurang 15 itu 33, min 33 ya, per 20, dibagi 1 ditambah 9/5, 1 itu 5/5, berarti 5 ditambah 9 itu 14/5. Oke, nah sama dengan, artinya ini min 33/20 dikali 5/14. Karena kalau dia dibagi 14/5 itu artinya kali kebalikannya, 5/14. Nah, kita bisa sederhanakan, 5 dibagi 20, 5 sama dibagi 5 itu 1, dibagi 5, 4. Nah, jadi nilainya adalah min 33 per, ini 1656. Nah, apakah bisa dibagi 3? Nah, ternyata tidak ya. Jadi nilai tan A dikurang B adalah min 33/56. Oke, selanjutnya kita bahas soal yang nomor 5.
Nah, ini sama kasusnya dengan soal nomor 4 tadi. Oke, sekarang kita lihat yang ditanyakan adalah sin A ditambah B dan cos A dikurang B. Kita akan bahas nilai sin A ditambah B. Untuk cos A dikurang B ini silakan dicoba ya. Dicoba sendiri, nanti bisa dijawab pada kolom komentar. Oke, kita akan cari nilai sin A ditambah B. Artinya, sin A ditambah B itu rumusnya sin cos dan ditambah dengan cosin. Kita jawab. Nah, kita lihat dulu bahwasanya sin A ditambah B itu kan penjabarannya sin A cos B ditambah cos A dikali sin B. Nah, sekarang untuk nilai sin A itu kita belum dapatkan. Nilai cos B udah dapat, cos A udah, dan sin B juga belum. Jadi itu akan kita cari. Oke, kita cari untuk sin A. Kita ketahui bahwa cos A-nya itu 4/5. Nah, berdasarkan cara pada soal nomor 4, cos itu kan Y per R. Maka nilai X-nya yaitu akar dari R kuadrat, berarti 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Artinya 25 dikurang 16 yaitu akar 9. Maka nilai X adalah 3. Jadi nilai sin A itu X per R. Di mana X-nya 3, R-nya 5. Oke, kita salin aja di sini. Sin A itu nilainya 3/5. Sekarang kita cari nilai sin B. Baik, untuk nilai sin B ini kita hapus aja ya. Nah, diketahui cos B itu nilainya 24/25. Jadi ini Y-nya ini R. Maka untuk X itu sama dengan akar dari 25 kuadrat dikurang 24 kuadrat. Akar 625 dikurang 576. Oke, ini akar 49. Maka nilai X adalah 7. Sehingga kita peroleh nilai sin B itu X per R, di mana X-nya 7, R-nya 25. Nah, kita salin di sini, sin B itu nilainya 7/25. Nah, sekarang kita sudah peroleh nilai-nilainya, kita bisa masukkan ke dalam rumus sin A ditambah B. Ini kita hapus. Nah, jadi ini sama dengan sin A 3/5 dikali cos B-nya 24/25 ditambah cos A itu 4/5 dan sin B-nya itu 7/25. Nah, apakah bisa diperkecil? Dan ternyata tidak bisa ya. Penyebutnya itu 5 kali 25. Sama-sama 5 kali 25. Jadi kita kalikan 3 kali 24 itu 12, 1 artinya 72/125 ditambah 28/125. Maka nilainya 10, 1 berarti 100/125. Nah, ini kita bisa perkecil, sama-sama dibagi 25, 4/5. Nah, jadi nilai sin A ditambah B itu 4/5. Nah, sekarang untuk cos A dikurang B silahkan dicoba sendiri. Baik, demikian materi untuk rumus jumlah dan selisih sudut. Selanjutnya, untuk video selanjutnya kita akan bahas mengenai rumus sudut rangka.